Halo guys, kembali lagi bersama aku di part ke-6, dimana di part ke-6 ini kita akan membahas tentang multisektor. Ya, kita kembali lagi untuk mengoding ya. Di beberapa episode ke depan ini nanti kita bakal banyak mengoding. Dan bagi kalian yang belum nonton mulai dari awal, aku sarankan untuk menonton videonya dari awal supaya lebih paham perjalanan pembelajaran untuk berburu planet di luar tata surya atau exoplanet. Atau kalian bisa langsung aja cek di bagian atas berikut playlistnya, itu kalian bisa mulai dari part 1 sampai part yang paling baru. Nah, bagi kalian yang mungkin untuk memulai tutorial ini ya, codingnya nanti aku bagikan di karya di traktir.id/adam41 ya. Itu di bagian karya nanti aku bagikan di sini ya, di Planet Hunters tutorial. Ini udah aku siapin nanti filenya untuk bisa kalian ikuti pembelajaran codingnya gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan di bagian kedua coding bahasa pemrograman Python, yakni multisektor. Sebelumnya kita sudah apa berlatih ya, belajar untuk menampilkan data like curve dari bintang tertentu di satu sektor ya. Untuk sekarang kita akan lebih ke tahap yang lebih uh, tingkat lanjutan ya. Yang sebelumnya satu sektor, sekarang kita bisa memanggil beberapa sektor sekaligus. Oke, jadi kita mulai. Ini seperti biasa, kita install dulu ya modul-modulnya, kemudian kita import modul-modulnya. Ini udah aku jelasin di video sebelumnya, di part sebelumnya. Nah, ini kita agak menggunakan TIC yang berbeda supaya lebih jelas nanti grafiknya ya, perbedaannya. Kita pakai TIC yang 555-255-72. Oke. Nah, selanjutnya kita seperti biasa kita panggil, kita cari ya sektor-sektor yang tersedia di like curve, sektor-sektor tersedia di target bintang tertentu ya, contohnya di katalog TIC yang nomor berikut tadi ya. Kita lihat dulu semua sektor yang tersedia dengan cara menampilkannya. Kemudian ini sektor yang tersedia ada 24 sektor ya, ini 24 sektor, dan ya ini mulai dari 0 sampai 23. Ini ada 24 sektor yang tersedia untuk target bintang ini ya, sampai saat ini di teleskop luar angkasa TESS. Nah, selanjutnya kita masuk ke multisektornya, yang sebelumnya kita cuma bisa manggil satu sektor aja ya, misal sektor keempat gitu aja ya, tahun 2018 itu sebelumnya kita cuma bisa manggil satu sektor aja. Kemudian di episode kali ini kita akan memanggil beberapa sektor sekaligus ya, misal pada tahun yang sama kita panggil beberapa sektor gitu ya. Nah, kenapa kita perlu memanggil beberapa sektor ya? Karena yang pertama, teleskop luar angkasa TESS itu nggak selalu diam atau mengobservasi satu titik langit gitu ya, satu sektor langit, tapi akan selalu berubah-ubah setiap 27 hari sekali. Itu bakal memindai sektor yang lain juga. Seperti itu. Jadi kalau misal pada tahun ini teleskop luar angkasa TESS memindai bagian langit selatan, kemudian tahun berikutnya mungkin dia bakal pindah ke memindai bagian langit utara gitu ya, dengan sektor-sektor yang berbeda. Dan di satu tahun itu dia memindai satu sektor itu kurang lebih 27 hari. Kemudian setelah 27 hari dia bakal pindah sektor. Seperti itu ya alur kerja dari teleskop luar angkasa TESS ini. Nah, kenapa kita perlu memanggil beberapa sektor? Supaya datanya lebih meyakinkan gitu ya, kalau ada sebuah perubahan kecerahan dari bintangnya, sehingga kita bisa
mengonfirmasi kalau itu adalah planet jauh lebih yakin gitu ya istilahnya. Tujuannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan memanggil beberapa sektor. Dalam contoh ini kita bakal memanggil sektor yang sama di tahun yang sama. Maksudnya sektor yang berbeda di tahun yang sama. Oke, contohnya di sini saya akan memanggil di sini ya select sektor. Ini kita akan memilih sebagian data sektor tersedia ya. Contohnya di sini kita panggil 4 sektor, mulai dari sektor nomor ketiga ini ya, pada tahun 2019 ini kita panggil sektor ketiga sampai sektor ke-7 karena kita di Python ini agak gimana ya ngitungnya itu 3, 4, 5, 6 karena yang 7 ini enggak dihitung. Jadi kita manggil 4 sektor 1, 2, 3, 4 ini ya, pada tahun yang sama dengan sektor yang berbeda ya, sektor 8, sektor 9, sektor 10, sektor 11. Itu kita ambil mulai 3 sampai 7. Nah, perlu kalian perhatikan 7 ini enggak dihitung. Jadi yang dihitung itu angka sebelumnya ya. 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 4 sektor ini kita ambil. Kemudian kita tampilkan sektornya. Nah, ini select sektor ini ya, variabel buat menyimpan sektor yang kita pilih tadi. Udah kita tampilkan di sini ya. Ini udah tampil mulai dari pada tahun yang sama dengan sektor yang berbeda, sektor 8, 9, 10 sampai 11 gitu ya. Kemudian setelah itu kita tampilkan sektor-sektornya ya, LC collection, kita pakai LC collection, kemudian kita download dulu sektor yang kita pilih tadi, kita unduh ya, kemudian kita plot, kita tampilkan melalui grafik gitu ya. Nah, ini sektornya ya, kemarin saya agak salah ya, ternyata di bagian atas ini sumbu Y, bagian sini bagian bawah ini sumbu X ya, itu agak dikoreksi kemarin, sorry. Dan yang penting itu sebenarnya bukan sumbu, bukan apa ya simbol sumbunya, tapi lebih ke keterangan apa ini keterangan sumbunya ini ya, flux ini tingkat kecerahan, kemudian ini waktunya di sumbu X waktu, sumbu Y tingkat kecerahan atau flux. Nah, di sini kita bisa lihat dari sektor 8 sampai 11 tadi itu datanya seperti ini, agak enggak rata ya, enggak rata dengan tingkat intensitas cahaya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyamakan nih, meratakan semua sektor ini menjadi agar lebih rata gitu ya, agar lebih rata semua nilainya sama gitu ya, disamakan nilainya supaya kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah dan manusia itu gampang gitu melihatnya, itu melihat perbedaannya nanti ya. Oke, nah di sini kita akan melakukan stitch. Nah, stitch ini sebenarnya sama kayak normalisasi. Stitch ini nanti menyamakan menormalisasi, istilah kalau di stitch ini sudah termasuk normalisasi ya. Ini menyatukan sektor data yang dipilih dari 4 sektor tadi, kita istilahnya itu di stitch gitu ya, disamakan nilainya. Atau bisa dibilang normalisasi sih ya, normalisasi. Nah, ini kita stitch dulu ya, ini LC collectionnya yang ini tadi, LC collection yang udah kita unduh 4 sektor tadi, kemudian kita stitch, kita normalisasi ya. Kemudian setelah kita normalisasi, kita plot lagi nih LC collection stitch, kemudian datanya akan tampil seperti ini. Nah, ini setelah kita normalisasi, kita stitch ya tadi, itu datanya nggak jauh-jauh dari 1 gitu ya, datanya nggak akan jauh-jauh dari 1, maka datanya akan rata semua dari 4 sektor tadi, sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, ini datanya rata semua seperti itu. Mungkin itu di part ke-6 ini, di bagian kedua coding tentang multisektor. Jika ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk jika kalian suka dengan konten ini, silahkan dukung saya dengan suka dan berlangganan channel ini tentu saja. Jika kalian pengen mendukung secara finansial, silahkan cek di bagian deskripsi. Kemudian untuk coding kalian bisa cek di bagian traktir di sini ya. Nanti kalian bisa download ya. Kemudian nanti ikutin aja petunjuk-petunjuknya di sana. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video ke part ke-7. Part ke-7 kita akan membahas tentang binding. Oke, stay tune.